Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai maksimilasi laba atau maksimasi laba dan penawaran. Nah, di antara teman-teman ada yang paham betul nggak apa itu maksimasi laba? Iya, Mas Luki, saya masuk. Ya, bisa tolong dijelaskan ya. Maksimasi laba ya. Maksimasi laba yaitu setiap institusi yang mampu mengubah inputnya menjadi output. Dengan begitu, seperti keahlian tenaga kerja dan peralatan modal yang akan dikelola menjadi output. Pada beberapa kasus, hubungan ini secara eksplisit dibuat dalam bentuk kontrak. Para pekerja sering menegosiasikan kontrak secara spesifik perihal berapa jam tenaga kerja yang akan digunakan, aturan ketenaga kerjaan apa yang akan ia ikuti, dan pada tingkat berapa upah yang akan diterima. Begitu pula dengan pemilik modal yang menanamkan investasi pada perusahaan tersebut dengan sebuah perjanjian legal secara eksplisit tentang bagaimana modalnya akan digunakan dan berapa imbalan yang akan diterimanya. Selain penerapan perjanjian formal ini, terdapat lebih banyak lagi hitungannya bersifat implisit antara penyedia input dengan perusahaan. Misalnya manajer dan pekerja mengikuti prosedur tertentu dalam membuat keputusan produksi. Di dalam proses produksi tersebut terdapat berbagai pemahaman implisit tentang siapa saja memiliki otoritas untuk melakukan apa dalam kegiatan produksi. Sebagian besar ekonom memperlakukan perusahaan sebagai sebuah pendekatan yang menghapuskan seluruh masalah perilaku yang kompleks mengenai hubungan antara pekerja dan pemilik modal. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan, Mas Luki. Saya kembalikan kepada Mas Luki. Oh iya, makasih ya sudah menjelaskan tentang maksimisasi laba tadi ya. Nah, kemudian Ya, sama-sama. maksimisasi laba kan maksimisasi laba kan udah selesai ya. Kemudian untuk materi yang kedua ini maksimisasi laba. Nah, ini ada yang bisa menjelaskan apa enggak ya? Untuk materi yang kedua. Maksimisasi laba itu memaksimalkan laba. Bisnis adalah organisasi yang menghasilkan barang atau jasa. Dalam bisnis perusahaan akan melakukan kegiatan operasional, yang mana kegiatan operasional itu untuk memaksimalkan laba dan mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Setiap perusahaan itu akan berusaha untuk meraih keuntungan atau laba yang maksimal. Nah, pengertian dari laba adalah selisih antara penerimaan total dan biaya total. Penerimaan total adalah diterima penjualan produk, sedangkan biaya total adalah biaya tetap dan biaya variabel. Di sini laba itu berkaitan dengan 4 faktor, yaitu demand, kebutuhan, potensial profit, market pasar, revenue, pendapatan. Jadi, memaksimalkan laba berarti pada pemanfaatan barang secara efisien. Kan pada zaman sekarang ini, persaingan antar perusahaan itu semakin ketat. Jadi, perusahaan harus memaksimalkan laba agar tetap bisa bersaing dan menguasai pasar, dan juga bisa bertahan dan juga bisa mempertahankan keberlangsungan hidup sebuah perusahaan. Jadi pada dasarnya perusahaan itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan laba. Tetapi memaksimalkan laba itu bukan satu-satunya tujuan dari perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu memiliki kriteria sendiri-sendiri untuk memaksimalkan laba.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang bisa menambahi. Terima kasih, Mas. Ya, makasih Mbak Tevika sudah membantu menjelaskan mengenai maksimisasi laba. Nah, tadi kan udah ya 2 materi. Kemudian itu pasti ada syarat pemaksimuman keuntungan. Kemudian yang kedua itu ada menentukan keuntungan maksimum. Nah, di sini teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Saya Mas Luki. Ya, silakan. Syarat mencapai maksimum keuntungan. Yang pertama, permintaan dan hasil jualan. Dalam menganalisis usaha, suatu perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan, 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan dan hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan itu. Yang kedua, permintaan pasar dan perusahaan. Sifat tersebut adalah setiap perusahaan adalah pengambilan harga, yaitu sesuatu perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk menentukan harga. Yang pertama, hasil penjualan rata-rata, hasil penjualan marginal, dan ketiga, hasil penjualan total. Itu aja Mas Luki. Mohon menambahkan, ada yang menambahkan? Iya, terima kasih. Untuk yang materi kedua tadi sudah ya, menentukan keuntungan tadi. Itu tadi seperti apa tadi? Yang menentukan keuntungan maksimum. Itu seperti apa tadi? Saya kurang paham. Bisa dijelaskan ulang. Baik, saya mau menambah ya. Untuk menentukan keuntungan maksimum itu ada 2 cara, yaitu secara hasil penjualan total, biaya total dan keuntungan. Untuk menentukan keadaan tersebut, itu perlu dilakukan membandingkan hasil penjualan total dan hasil biaya total pada setiap tingkat produksi dan menentukan tingkat produksi di mana hasil penjualan total melebihi biaya totalnya. Nah, untuk cara yang kedua itu hasil penjualan marginal. Biasanya biaya marginal dan keuntungan dihitung berdasarkan formula tambahan untung sama dengan tambahan penjualan total dikurangi tambahan biaya. Biasanya tingkat produksinya MC sama dengan MR. Oke. Itu saja tambahan dari saya. Kemudian untuk materi selanjutnya pendekatan biaya marginal, hasil penjualan marginal sama operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang. Ini adakah yang bisa menjelaskan? Saya masuk. Ya, silakan. Oke, untuk pendekatan biaya marginal dari hasil penjualan marginal. Biasanya dalam jangka pendek terdapat 4 kemungkinan dari corak keuntungan atau kerugian perusahaan atau keadaan keseimbangan perusahaan. Yaitu biasanya dalam jangka pendek tersebut ada yang pertama mendapatkan untung luar biasa atau untung lebih normal. Yang kedua mendapat untung normal. Yang ketiga mengalami kerugian tetapi masih dapat membayar biaya berubah. Yang keempat, dalam keadaan menutup atau membubarkan perusahaan. Ada lagi juga keuntungan normal. Keuntungan normal itu suatu keadaan dalam operasi perusahaan di mana seluruh hasil penjualan yang diperolehnya adalah sama dengan seluruh biaya yang dibelanjakannya, termasuk jumlah biaya tetap dan biaya tersembunyi. Ada juga keuntungan lebih normal, yaitu operasi perusahaan yang menguntungkan, yaitu jumlah hasil penjualannya melebihi semua biaya produksinya. Untuk operasi perusahaan dan industri dalam jangka panjang, itu dalam jangka panjang perusahaan dan industri dapat membuat beberapa perubahan tertentu. Perusahaan biasanya juga menambah faktor-faktor produksi yang ada di dalam jangka pendeknya, yaitu tetap jumlahnya.
Kemungkinan ini menyebabkan perusahaan tidak lagi mengeluarkan biaya tetap. Semuanya itu bisa biaya berubah. Dan untuk perubahan lain yang mungkin berlaku dalam jangka panjang, yaitu kemajuan teknologi, kenaikan upah tenaga kerja, dan kenaikan harga-harga umum atau inflasi. Perubahan ini mempengaruhi biaya produksi di dalam setiap perusahaan. Itu aja sih Mas untuk penjelasan dari saya. Mungkin ada yang mau menambahi? Terima kasih Mbak Putri untuk penjelasannya. Nah, kemudian ini saya lanjutkan ya. Saya akan membahas tentang keuntungan jangka panjang. Untungnya itu normal ya. Jadi di dalam jangka panjang itu perusahaan itu nggak mungkin memperoleh keuntungan luar biasa atau melebihi normal. Karena keuntungan luar biasa itu bisa menarik perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke perusahaan, ke industri tersebut. Nah, pemasukan mereka itu akan menambah penawaran dan seterusnya. Penambahan penawaran ini akan menurunkan harga biasanya. Penyesuaian seperti ini itu akan terus berlangsung sehingga tidak terdapat lagi keuntungan yang melebihi normal. Jadi keuntungannya itu menjadi biasa saja. Kemudian ada juga dalam keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian. Itu merupakan keadaan yang sementara kerugian mendorong beberapa perusahaan untuk mengundurkan diri dari industri tersebut. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam persaingan sempurna cenderung untuk memperoleh keuntungan normal saja. Jadi mereka tidak berani untuk mendapatkan untungnya terlalu lebih. Kemudian dalam menghasilkan output, produsen dihadapkan pada keterbatasan sumber daya yang tersedia. Kendala atau keterbatasan oleh produsen itu bisa dilakukan dalam dua kategori. Yang pertama itu kendala internal, biasanya terjadi hasil keterbatasan dalam jumlah dana yang tersedia untuk membeli output, dan yang kedua itu ada keterbatasan eksternal yang diperlakukan oleh pemerintah atau lembaga lain. Jadi orang luar yang melakukannya. Sebagai contoh nih, keterbatasan yang dimaksud adalah luas lahan yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dianggap bahwa produsen lagi menggunakan dua input. Yang pertama X1 dan X2. Untuk menghasilkan output Y, produsen dapat membeli sebanyak mungkin input yang digunakan untuk memaksimumkan keuntungan. Produsen dihadapkan pada kendala biaya yang terbatas jumlahnya untuk membeli kedua input tersebut. Sebut saja dalam jumlah yang terbatas sebesar kendala anggaran sejumlah uang yang membatasi pengeluaran untuk membeli input. Nah, itu untuk materi yang jangka panjang, keuntungan jangka panjang. Kemudian ada hubungan maksimisasi laba dengan minimalisasi biaya. Nah, biasanya dalam proses pengambilan keputusan yang dihadapi oleh para manajer itu, ada berbagai kendala yang membatasi pilihan-pilihan yang tersedia bagi para manajer. Kita ambil contoh, misalnya seorang manajer produksi itu ditugaskan untuk meminimumkan biaya total dan dalam memproduksi sejumlah produk tertentu. Misalnya dia harus meminimalkan biaya pembuatan produk bakpo ya. Kemudian dalam perusahaannya itu juga menyuruh manajer tersebut untuk memaksimumkan output yang dihasilkan dari produksi bakpo tersebut. Jadi harus mendapatkan keuntungan yang maksimum. Kemudian dalam mencapai keseimbangan produksi, dalam mencapai keseimbangan produsen, itu selalu berdasarkan prinsip efisiensi. Nah, prinsip efisiensi itu di mana harus memaksimalkan output atau output maximization atau minimalis biaya atau cost minimization. Nah, prinsip maksimasi output ini menyatakan bahwa dengan anggaran yang sudah ditentukan itu harus mencapai output yang maksimal. Sementara prinsip minimalisasi biaya itu menyatakan target output yang sudah ditetapkan harus dicapai dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, keputusan maksimasi output sama minimalisasi faktor produksi sangat tergantung pada tujuan sama misi perusahaan.
Nah, tetapi lembaga-lembaga yang tidak berorientasi laba maksimum atau nirlaba atau biasa disebut non-profit itu seperti lembaga-lembaga swadaya, masyarakat itu masih menggunakan prinsip minimalisasi biaya. Kemudian untuk materi yang terakhir itu ada penawaran pemaksimuman keuntungan jangka pendek perusahaan. Nah, syarat penawaran pemaksimuman keuntungan jangka pendek perusahaan itu ada caranya itu. Di dalam jangka pendek, pemaksimuman untung perusahaan dapat diterangkan dengan dua cara. Yang pertama, kita harus membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Nah, dalam cara pertama ini, keuntungan itu ditentukan dengan menghitung dan membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Nah, keuntungan adalah perbedaan antara hasil penjualan total yang diperoleh dengan biaya total yang dikeluarkan. Nah, keuntungan itu sendiri akan mencapai maksimum apabila perbedaan di antara kedua tadi itu mendapatkan hasil yang maksimum, jadi sama-sama maksimum. Maka dengan cara yang pertama ini, keuntungan maksimum akan dicapai apabila perbedaan nilai antara hasil penjualan total dengan biaya total itu paling maksimum, sudah mentok. Nah, untuk cara yang kedua, yaitu menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Nah, cara yang kedua ini menggunakan bantuan kurva atau data biaya rata-rata dan biaya marginal. Terus pemaksimuman keuntungan dicapai pada tingkat produksi, di mana hasil penjualan marginal itu sama dengan biaya marginal, atau biasa disebut MR sama dengan MC. MR itu penjualan marginal, MC itu biaya marginal. Terus suatu perusahaan itu bisa menambah keuntungan apabila menambah produksinya ketika MR lebih dari MC, atau biasa disebut di mana hasil penjualan marginal lebih besar dari biaya marginal. Nah, itu untuk materi saya. Nah, selama diskusi tadi, apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Monggo. Nah, teman-teman ada yang ditanyakan soal pembahas diskusi kita tadi? Saya mau tanya boleh nggak? Boleh. Oh tadi yang materi yang dijelasin sama Mbak Devika, jadi sudah ada cara untuk memaksimalkan laba nggak ya? Iya, jelaskan tentang cara memaksimalkan laba ya. Di sini cara memaksimalkan laba itu bisa dengan cara pertama menaikkan penjualan atau omset perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat mengurangi biaya-biaya yang terjadi. Yang ketiga, perusahaan harus memperhatikan perputaran perusahaan. Yang keempat, mencoba mengurangi pemborosan pada persediaan. Biasanya itu pada manufaktur. Yang kelima, mencoba mereview kembali profit dan margin. Atau bisa juga dengan efisiensi semua bidang seperti produk, sumber daya manusia, serta keuangan. Itu yang saya pahami. Jika ada yang kurang, bisa menambahkan. Oke, terima kasih Mbak Devika. Ya, terima kasih Mbak Devika sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Putri. Ini saya mau tanya ya, saya bingung. Soal materi yang pertama tadi, itu kan ada hubungan eksplisit sama hubungan implisit. Nah, itu maksudnya apa ya? Saya belum paham dengan kata-kata eksplisit dengan implisit. Ya, baik Mas Luki. Saya bantu jawab.
Jadi biaya eksplisit yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan secara ekonomi yang digunakan untuk membeli faktor-faktor produksi. Misalnya biaya bahan baku, biaya gaji karyawan, dan biaya pembelian perlengkapan dan peralatan. Sedangkan biaya implisit merupakan biaya yang mewakili biaya peluang, yakni alternatif terbaik berikutnya yang hilang ketika perusahaan memutuskan untuk memilih menggunakan sebuah input yang lain. Baik, itu saja jawaban dari saya. Mungkin ada yang menambahi. Jadi bisa disimpulkan kalau eksplisit itu untuk memenuhi kebutuhan perusahaan ya, seperti gaji karyawan Iya, sama peralatan. peralatan ya. Ya, sementara implisit tadi itu kan pokoknya jika jalan alternatif ya. Kalau eksplisitnya Iya, nggak jalan jalan, alternatif. kita Iya, mengambil implisit gitu kan ya. iya. Oh Ya ya, kayak gitu. baik, terima kasih, terima kasih. Ya, sama-sama. Teman-teman, tadi kan materi yang jangka panjang sama jangka pendek ya. Biasanya kenapa sih kok jangka pendek itu biasanya keuntungannya itu lebih dari normal. Jadi keuntungannya itu luar biasa. Sedangkan kalau jangka panjang itu keuntungannya itu normal. Perusahaan itu nggak berani ngambil untung lebih dari normal. Nah, itu menurut kalian itu gimana? Menurut pendapat kalian? Mengapa kok bisa seperti itu? Biasanya itu karena faktor apa? Nggak apa-apa. Ini menurut pendapat kalian kok. Baik, kalau gini aja ya. Kalau menurut pendapat saya ya, kalau jangka pendek, kenapa kok keuntungannya lebih normal? Karena biasanya itu yang diproduksi atau dijual itu sedikit gitu. Kemudian itu diproduksinya itu bisa setiap hari. Barang-barang ringan lah, nggak mahal-mahal banget. Sementara kalau jangka panjang, itu pasti kan membutuhkan dana yang banyak. Dan perusahaan-perusahaan itu nggak berani mengambil resiko untuk mengeluarkan pengeluaran yang banyak, sedangkan keuntungannya itu masih belum jelas. Jadi kan banyak juga perusahaan yang mulai bangkrut karena mereka mencoba untuk mengambil keuntungan jangka panjang. Nah, kalau menurut saya sih seperti itu, teman-teman. Kalau menurut kalian ada yang mau menambahi, mengapa kok jangka panjang sama jangka pendek itu keuntungannya lebih banyak jangka pendek? Baik, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Apakah sudah jelas semuanya teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Sudah jelas ya semuanya? Mbak Lisa, Mas Alvin, Mbak Putri, sudah jelas? Ya, Ya, sudah Mas. sudah Jelas. jelas. Ya. Baiklah, kita akhiri saja diskusi mengenai maksimisasi laba sama penawaran karena waktu juga sudah mulai azan zuhur. Sekian diskusi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih untuk waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.